anak-anak calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Saat ini anak-anak memasuki tahapan MPLS. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini anak-anak mengalami dua masa. Yang pertama yaitu luring, yang kedua yaitu daring. Luring sudah kalian lalui di minggu lalu. Dan sekarang kalian memasuki tahapan daring. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, anak-anak diharapkan tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dan jaga kebersihan diri. Jangan lupa mandi walaupun kalian berada di rumah. Jika kalian ingin berpergian, jangan lupa mengenakan masker dan juga membawa hand sanitizer. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Roswita Wulan Prabayu Ningtyas. Biasa anak-anak memanggil saya dengan sebutan Bu Wulan. Saat ini saya akan menyampaikan materi belajar efektif. Sebelum dimulai, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Saya akan memberikan 6 pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apakah arti belajar menurutmu? Pertanyaan yang kedua, apakah arti efektif menurut kamu? Nah, kalian sudah mendefinisikan arti yang pertama, tadi pertanyaannya apa makna dari belajar, yang kedua apa arti dari efektif. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah arti belajar efektif menurut kamu? Pertanyaan yang keempat, sudah efektifkah belajarmu? Pertanyaan yang kelima, bagaimana hasilnya? Apakah hasil belajarmu selama ini sudah membuat dirimu puas? Dan pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir, sesuaikah hasil yang kalian capai dengan tujuan yang kalian inginkan? Mungkin kalian memiliki target untuk mencapai hasil belajar. Nah, sudah sesuaikah atau masih jauh dari harapan? Misalnya, ketika kalian SD, kalian memiliki target nilai pelajaran matematika 80. Apakah KKM ataupun batasan 80 yang menjadi harapan kalian itu dapat terwujud? Saya akan memaparkan 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, itu adalah buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu anak-anak lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Misalnya, anak-anak bisa belajar sambil mendengarkan musik. Mungkin ini adalah salah satu cara supaya kalian mudah memahami materi yang disampaikan atau yang akan kalian pelajari. Atau kalian juga bisa belajar di tempat-tempat yang nyaman. Misalnya, berada di kamarmu sendiri dengan set yang kalian inginkan. Atau bisa juga kalian belajar di taman. Atau bisa juga kalian akan merasa nyaman ketika belajar berada di ruangan asing. Yang kedua, itu adalah merangkum pokok pembelajaran. Mencatat pokok-pokok pembelajaran, karena apa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kalian mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Jadi, misalnya kalian belajar, kalian membaca terlebih dahulu, lalu membuat intisari dari pembelajaran itu. Karena rasanya menjadi berat ketika kalian mau ulangan 1 KD tentang materi tertentu dan kalian harus membaca dari buku dengan halaman yang berlembar-lembar. Hal ini sangat tidak efektif. Sehingga disarankan kalian membuat intisarinya, lalu pada saat kalian ingin membaca, kalian sudah pernah merangkumnya, dan ini adalah salah satu hal yang efektif yang bisa kalian lakukan. Yang ketiga, yaitu belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif, karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama.
maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi latihan-latihan soal dan ulangan-ulangan. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Kan kalau kalian mau berkomunikasi dengan teman kalian harus berjaga jarak. Tetapi dengan di era digital saat ini, media sosial sangat membantu kalian untuk dapat bekerja sama. Misalnya melalui video call, ataupun melalui Zoom, dan banyak lain halnya yang bisa kalian manfaatkan. Yang keempat, itu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah menghafalnya atau mengingatnya. Nah, misalnya ini saat zaman dulu saya sebutnya dengan jembatan keledai. Sampai saat ini saya juga paham misalnya tentang pelajaran fisika, yaitu tentang besaran pokok. Di fisika memiliki dua besaran, yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu pada saat saya SMP saya diajarkan dengan menghafal metode jembatan keledai. Jadi ada singkatannya yaitu PMW suhu petinju. Itu adalah singkatan dari panjang, masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu sampai saat ini saya pahami karena melalui metode ini, metode jembatan keledai ini, saya paham sampai saat ini. Nah, jadi metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu ini juga bisa menjadi salah satu teknik yang bisa kalian gunakan pada saat belajar. Saya lanjut. Yang kelima, itu dengan belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga akan membuat Anda tidak merasa bosan. Misalnya belajar IPA seperti botani dan avertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apapun itu. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara menjadi lebih asik. Jadi kalau dengan metode ini, kalian langsung terjun langsung ke suatu tempat, lalu kalian langsung mengamati. Dari situ, maka dengan pengalaman belajar ini, bisa memberikan manfaat yang baik pula. Yang keenam, belajar rutin. Dengan rutin belajar, anak-anak akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu anak-anak lakukan adalah belajar rutin. Seperti belajar saat pagi. Mungkin pada saat pagi keadaan otak kalian lebih fresh, jadi berilah ruang waktu untuk belajar selama 45 menit. Pada siang hari setelah kalian pulang sekolah, mungkin kalian butuh 25 menit untuk mereview materi-materi apa yang sudah pernah kalian pelajari selama di sekolah. Lalu pada sore hari sebelum kalian memulai belajar malam, itu bisa juga kalian sudah mulai memilih buku, materi apa yang akan kalian pelajari besok. Jadi mata pelajaran apa yang akan kalian pelajari besok, sore hari sudah kalian susun bukunya. Lalu malam hari 2 jam. Biasanya anak-anak belajar dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Itu juga menjadi salah satu jam belajar yang efektif untuk mereview materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ataupun kalian mempersiapkan materi yang akan dipelajari di hari besok. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar ketika kalian pada saat ulangan. Yang ketujuh, itu mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau anak-anak masih menggunakan metode menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Jadi hari ini saya memaparkan ada 7 bagaimana saran saya dalam metode pembelajaran efektif yang bisa menjadi bekal kalian ketika kalian kelas 7 nanti. Yang pertama, tadi membuat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik.
Yang keenam, belajar rutin dengan memperhatikan waktu. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ini adalah 7 cara bagaimana cara belajar efektif yang bisa kalian terapkan selama di SMP dan di jenjang selanjutnya. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Demikianlah cara belajar efektif yang bisa saya sampaikan. Semoga ketujuh metode ini bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam proses pembelajaran. Dan anak-anak diharapkan tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan selalu jaga kebersihan.